Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Kamis 7 Oktober. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santa Perawan Maria, Ratu Rosario. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau berkenan menerima kaum berdosa yang mendambakan keselamatan. Pakailah kami menjadi saluran rahmat-Mu bagi setiap orang yang mengandalkan-Mu, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 11 ayat 5-13. Marilah kita bersama-sama merenungkan, membaca bersama. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang minta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, peringatan Pesta Santa Perawan Maria Ratu Rosario dan sabda Tuhan yang hari ini kita dengarkan bersama menyadarkan kita akan kekuatan sebuah doa. Kita disadarkan untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan manusiawi kita atau kekuatan-kekuatan yang bersifat duniawi. Tuhan mengajak kita untuk senantiasa mengandalkan Dia. Di saat kita menghadapi situasi sulit dalam hidup kita, mari kita datang kepada Tuhan dan meminta bantuannya. Memang kadang-kadang sebagai manusia kita itu tergoda untuk mengandalkan sikap manusiawi kita dan tidak mengakui kekuatan Allah yang bekerja dalam diri kita. Saudari-saudaraku yang terkasih,
Bulan Oktober ini seringkali disebut sebagai bulan Rosario. Kita tahu bahwa doa Rosario adalah salah satu dari doa-doa yang ada dan dipraktekkan di dalam gereja. Doa Rosario merupakan doa yang paling sederhana, tapi punya kekuatan yang dahsyat. Penetapan 7 Oktober sebagai peringatan Santa Perawan Maria Ratu Rosario tak lepas dari kedahsyatan kekuatan doa Rosario itu. Dalam sejarah tercatat bahwa dengan doa Rosario, pasukan Kristen, para pengikut Kristus, dapat memukul mundur pasukan asing di Lepanto pada tanggal 7 Oktober 1571. Maka sebagai tanda syukur, Paus Pius kelima menetapkan hari itu sebagai Hari Bunda Maria Ratu Rosario. Doa Rosario merupakan senjata yang paling ampuh bagi umat beriman. Untuk apa? Untuk melawan musuh jiwa kita. Maka tidaklah salah kalau kita sering berdoa Rosario di bulan Oktober ini. Kadang bersama keluarga, bersama lingkungan, kalau di masa pandemi ini ya secara online. Karena apa? Melalui Rosario kita itu masuk dalam pusat misteri hidup dan penderitaan Yesus Kristus, serta misteri relasi antara Bunda Maria dan Tuhan Yesus sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus mengajari para muridnya berdoa. Karena para murid minta untuk diajari. Doa sangat penting dalam kehidupan kita. Yesus sendiri mengajak para muridnya untuk berdoa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dengan memperingati Bunda Maria sebagai Ratu Rosario, kita juga diajak untuk punya sikap seperti Bunda Maria, yang selalu rendah hati dan mengikuti kehendak Tuhan. Sikap rendah hati yang dimiliki oleh Bunda Maria, yang membuatnya terpilih untuk mengandung dan melahirkan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan segala kesibukan duniawi kita saat ini, kadangkala kita lupa untuk berdoa. Bahkan kita tidak peduli dengan doa. Kita lebih sering sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan dan kesibukan duniawi kita. Maka marilah kita bersama-sama membangun kecintaan kita pada doa Rosario. Dalam doa Rosario, kita melantunkan doa Bapa Kami dan doa Salam Maria. Kita boleh yakin bahwa kekuatan doa Rosario seperti yang pernah dialami oleh gereja dapat kita alami juga. Tuhan pasti akan mendengarkan doa-doa kita. Seperti Tuhan sendiri bersabda, mintalah, maka Tuhan akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Dan ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ratu Rosari, Ratu terkudus, Bunda melahirkan Tuhanku Yesus. Di muka tatamu, anakmu berseru, doakan kami Maria, doakan kami Maria. Ratu Rosari, Ratu tersuci, kami anakmu bermada memuji, nyanyian pujian
Mada pengharapan, lindungi kami Maria. Lindungi kami Maria. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.